Oh ya. Sama dulu. Sama dulu. Hai. Guys, Kertasku hilang sih, Cika. Wah, panik ketan ini. NCT. Bisa nonton? Itu gimana buzzer gimana buzzer? Ya, buzzer. Cari. Aku udah nonton nih. Oke, let's go. Aku udah nonton juga nih. Ya nonton orang-orang. Sudah. Ternyata kurang, guys. Lagi, guys. Oke. Ya, mulai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, penyuluh keluarga berencana dimanapun Anda berada. Selamat Hari Kamis Manis bersama kami yang manis-manis. Nah, dan tentu bersama kita penyuluh KB yang selalu optimis. Oke, teman-teman PKB dimanapun Anda berada, mari bergabung kita ngobrol-ngobrol dalam acara kita hari ini, PKB Ngopi, PKB Ngobrolin Psikologi. Bersama saya, Fitri, langsung dari Balai Penyuluhan KB Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung ini, nanti siapkan pertanyaan terkeren Anda, ya. Apapun silahkan Anda bertanya, silahkan dikirim, karena ada hadiah nih. Kita sudah siapkan tirai ini, mungkin nanti bisa buka tirai. Ya, ada tumbler keren. Nah, ini terima kasih untuk Bunda Nasri yang sudah mensponsori acara ini. Ada beberapa tumbler ya, nggak hanya satu. Kemudian ada juga pulsa. Kalau pulsa ini nanti siap kirim. Nanti tim kami akan menghubungi Anda untuk yang pertanyaan-pertanyaan terkeren. Oke? Yang di studio mana ya suaranya? Kita salam BKKBN dulu. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Heboh. Di sini ada 1 2 3 4 5, ada 50 orang. Ada juga Raja TikTok, ini nanti mungkin akan tampil lagi nih secara khusus ya. Oke, kita mulai teman-teman. PKB penyuluh keluarga berencana adalah sahabat keluarga yang perlu memahami sebenarnya ya karakter masyarakat kita seperti apa, karakter mungkin pembuat kebijakan kita seperti apa, sehingga diperlukan pengetahuan ya. Paling tidak itu kita bisa paham tentang konsep diri kita seperti apa, kemudian nanti teknik komunikasi apa yang harusnya kita lakukan, yang nantinya bisa membantu untuk mencapai tujuan kita semua. Nah, ilmu yang bisa membantu kita ini adalah ilmu psikologi. Nah, bersama kita semua telah hadir ibu yang sangat cantik. Ibu ini namanya panjang banget ya. Ibu Wulan Rahayuning Nastiti Natarini, sarjana psikologi. Beliau
sekarang juga menempuh pendidikan S2 ya. Dan dulu Ibu Nastiti ini pernah menjabat sebagai Kasih Ketahanan Keluarga di DP2 KBP 3 Kabupaten Boyolali. Dan sayangnya dulu mengurusi tentang generasi berencana ya Bun. Iya, Nah, sampai sudah juara berapa Bun kemarin generasi? Juara 3 tiga, ya provinsi. Jawa Tengah. Sekarang harus pindah beberapa bulan yang lalu pindah mutasi ke BP3D Kabupaten ya. Ya masih mengurusi tentang pemberdayaan masyarakat juga. Ya. Dan juga mengurusi air. Nah, ada psikologi air Bun? Apa salam air? Ke depan ada mungkin ya. Iya, betul. Monggo Ibu bisa menyapa dulu teman-teman penyuluh. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman penyuluh KB se-Jawa Tengah ini ya, Mbak Ya, Fitri ya. betul. Salam sehat semuanya. Di tengah pandemi ini tentunya panjenengan semua semoga senantiasa diberikan kesehatan dan tidak lepas dari ide-ide kreatif untuk tetap bisa berkarya dimanapun dan kapanpun. Oke Bun, ini kita biar enak aja manggilnya Bun ya. Bun Nas. Iya. Nah, Boleh. Bun Nastiti, Bun Nas Fitri. Oke Bu Nas. Sama-samain ya. Oke Bu Nas, sekarang Oke. kita masuk ke materi saja. Bun, panjenengan beberapa waktu sudah bergabung di kantor DP2 KBP 3A dan tentunya juga sering ya bertemu dengan kami penyuluh lah. Menurut Bu Nas ini, kira-kira profesi PKB itu seperti apa, Bun? PKB ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Fitri waktunya. Jadi kalau ini sebelum dapat saya pribadi ya, dulu itu kalau masih kecil KB ini program KB itu sangat gencar ya, udah ada KB Resa dan semuanya garda depannya adalah PLKB kalau dulu ya, PKB ini yang sekarang ini mungkin PKB ini. Kalau zaman dahulu saya lihat itu peran-peran PKB ini istilahnya garda depan lah. Kalau zaman sekarang COVID itu pada garda depan medis ya, tapi kalau PKB ini adalah garda depan program-program pemerintah itu sebenarnya dari PKB ini. Karena sepengetahuan saya ketika saya juga masih di dinas di DP2 KBP 3A, di mana PKB ini juga harus bisa menjadi pencari data ya, sensus penduduk apapun itu, kemudian dari merancang program, kemudian bagaimana mengimplementasikan program sampai dengan evaluasi. Jadi memang luar biasa ya teman-teman PKB itu. Dan memang menurut saya teman-teman PKB memang harus adalah terpilih orang-orang yang punya kepekaan yang tinggi, kemudian mereka juga harus punya kecerdasan, baik kecerdasan secara emosi, kecerdasan secara intelijensi, dan punya keterampilan berkomunikasi. Nah, itu dia. Karena ini teman-teman PKB saya rasa juga fasilitator, di mana dia harus bisa menjembatani program-program dari pusat dan harus bisa menyampaikan ke masyarakat dengan bahasa masyarakat. Ya, betul, nah, ya. makanya memang harus orang-orang yang tadi saya bilang peka, cerdas dan punya keterampilan komunikasi. Gitu. Oh gitu. Jadi keren banget pokoknya, hebat pokoknya buat PKB Yeay. semuanya. Keren pokoknya kalian semua, jenengan semua ya. Oke, terima kasih Bun. Oh ya, ini selamat datang kepada Ibu Farida Sumarlin, Ibu. Selamat siang Ibu, jaga kesehatan selalu. WFH atau enggak ini ya Bu? Nah, ini teman-teman juga sebenarnya ada yang WFH, tapi karena membantu acara ini jadi masuk gitu Bun. Ya Ibu Farida. Kemudian Bu Nastiti, tadi Ibu sampaikan ini sepertinya PKB itu harus bisa apa saja ya? Ya Iya. kan, otomatis harus bisa apa saja. Tapi kami juga punya keterbatasan gitu, Iya. apalagi kalau di Boyolali ya, untuk PKB ada yang satu kecamatan hanya 1 orang, hanya 2 orang. Betul. Itu kadang kami tuh mengalami apa ya Bun, kayak bingung gitu ya. Tapi kadang juga kita terlalu bergejolak, terlalu menggelora. Tapi juga itu tadi, ini apa dulu ya yang harus kita lakukan. Nah itu sebenarnya dengan kami harus ini. Sebenarnya kalau mau ilmu psikologi itu apa yang terjadi dalam diri pikiran seorang PKB atau maupun perasaan juga. Iya. Nah. Baik. Gini,
Jadi tadi saya matur kalau PKB karena punya peran begitu banyak dan begitu detail, bahkan paling tidak bekal yang utama yang harus dimiliki PKB harus tahu dulu who you are. Siapa sih kamu? Who am I? Siapa sih kita sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan who am I tadi? Jadi paling tidak teman-teman PKB ini harus tahu betul siapa dirinya. Siapa diri saya? Iya. Ya, saya Fitria gitu sebenarnya. Tetapi terlepas ini apa kelebihan yang teman-teman PKB miliki? Apa kelebihannya? Kadang kalau kita dibilang kamu apa sih hebatnya? Kadang kita bingung ya, apa ya? Apalagi kita banyakkan orang Jawa itu pasti tidak mau menonjol di Iya, antara betul. yang lain. Jadi kadang apa ya kelebihanku? Aku tuh nggak bisa. Saya kelebihan berat badan, Bu. Kalau itu sama ya, apalagi efek WFH ini. Ya, punya betul, banget betul, ya. betul. Jadi harus tahu apa kelebihan yang teman-teman miliki, kemudian apa kekurangan yang teman-teman miliki. Itu ya. Jadi kenapa kelebihan tadi? Kelebihan ini paling tidak akan meningkatkan rasa percaya diri teman-teman PKB ketika berhadapan dengan siapapun juga. Mau level yang apapun juga, ketika teman-teman PKB punya tahu kondisinya, apa sih kelebihanku? Oh, aku pintar ngomong. Oh, aku pintar bisa istilahnya mendengarkan aktif. Itu kelebihan teman-teman gitu. Oh, aku bisa ini bisa masalah IT mungkin, itu juga kelebihan ya, nggak hanya secara kepribadian. Itu membekali teman-teman PKB lebih percaya diri. Kemudian kenapa kita harus juga tahu tentang kekurangan diri kita? Satu, dengan kita mengetahui kekurangan diri kita, Mbak Fitri, itu kita bisa mensiasati, bisa mengelola. Bukan berarti malah baper ya, Iya. bukan berarti malah yang aku tuh nggak bisa gini, aku nggak pede Malu, tempatku. Iya, ya, justru minder. dengan tahu kita, oh aku nggak bisa ketemu sama orang yang kayak gini misalnya gitu. Dengan kita tahu seperti itu, kita akhirnya bisa belajar untuk berubah. Oh, mensiasatinya dengan seperti ini, bisa belajar dengan diri sendiri ataupun orang lain gitu. Jadi itu ketika kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita bisa mengelola dengan baik, itu akan menghasilkan performa yang baik gitu. Jadi kalau di psikologi, ya ini udah masuk teori ya. Oke, Bun, siap. Jadi mungkin gimana Bun caranya Bun, apalagi tiap orang beda-beda ya. Ada yang langsung tahu, ditanya kelebihanmu apa, kekuranganmu apa gitu ya. Tapi ada juga yang susah, mau mencatat kelebihannya susah. Jadi ada namanya teori Johari window. Window itu jendela ya. Ya. Jendela. Kenapa ini ada dibilang jendela Johari begitu? Ini apa namanya Johari. Jadi kalau mungkin Johari. kita waktu kecil kita pernah gambar, ada ya pegunungan, ada gambar rumah tuh Jalannya berkelok-kelok. jendelanya mesti yang kotak gitu kan, kemudian di tanda silang Ya. tanda panah gitu, tanda plus gitu ya, kotak sama-sama gitu. Nah ini yang menjadi kita bagi diri kita biar ngerti tadi ya konsep diri kita bagi ada diri area yang terbuka. Diri area terbuka itu maksudnya gimana Bun? Diketahui diri sendiri dan orang lain. Misalnya tadi, oh Bunda Nasiti gendut, orang lain juga tahu gendut gitu kan? Enggak, Bun. Itu kan ada namanya diri terbuka, area terbuka. Yang orang lain Yang tahu langsung betul bisa tahu ya, orang kita lain bisa dan tahu. orang lain Iya. tahu, kita Iya. sepaham. Ada namanya diri buta. Apa diri itu? buta. Kita tidak tahu tapi diketahui orang lain. Apa itu contohnya? Ya, misalnya kita ada hal-hal yang menurut kita aku tuh nggak egois ya, tapi teman kita merasa kamu kok kadang nggak egois banget ya gitu. Oh, Nah, gitu. jadi kita butuh feedback orang lain gitu. Kemudian ada diri tersembunyi. Nah, diketahui diri kita tapi tidak diketahui orang lain. Oh, berarti kayak ditutupin. Iya. Ya. Iya betul, ditutupin bisa atau mungkin ada hal-hal yang istilahnya orang lain nggak tahu karena kecuali orang-orang terdekat kita sekali ya. Mungkin kita ada yang misalnya kita tuh takut kecoa. Mungkin di Aku, Bun. ya, Rahasia kita aku takut terbongkar. kecoa. Kita takut kecoa atau kita mungkin ada yang orang yang takut apa gitu. Kita nggak sampaikan ke orang lain nggak tahu. Iya. Nah, gitu. Ada juga diri gelap. Diri gelap ini tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Nah, menurut Johari Window ini idealnya seorang yang bisa menunjukkan performa yang bagus itu bagaimana
diri terbukanya itu yang lebih besar, besarannya daripada tadi diri buta, diri tersembunyi, dan diri gelap. Diri gelap itu pokoknya yang paling sedikit, yang paling kecil porsinya. Diri terbuka paling lebar. Kenapa seperti itu? Dengan orang lain mengetahui kita seperti apa, dan kita juga menyampaikan ini loh aku, orang akan jadi lebih mudah berinteraksi dengan kita. Kita lebih bisa diterima kah? Iya, misalnya aku tahu Mbak Fitri nggak suka kalau ada jam karet. Ya udah, jadi ketika orang berinteraksi dengan kita dan kita sudah menyampaikan itu, orang jadi enak nyaman sama kita, gitu. Tapi kalau tadi diri tersembunyinya lebih banyak, ya, tadi orang lain nggak ngerti, kita tahu kita tahu aja yang tahu kita aja, itu jadi yang orang mau komunikasi dengan kita, mau berinteraksi dengan kita, jadi yang aduh kok kayak gini, jangan-jangan aku gini nanti salah gini gitu ya, karena orang hanya menduga-duga, nggak bisa ngerti oh siapa sih diri kamu tadi gitu. Jadi ini poin-poin istilahnya kita harus bisa menyampaikan ke publik bahwa saya seperti ini ya, jadi orang juga bisa nyaman dengan kita. Orang lain tahu apa yang tidak kita sukai dan apa yang kita sukai. Jadi enak sama-sama nyaman. Apa adanya kita ya. Iya, betul. Betul. Dan misalnya ada kekurangan pun tadi bisa saling menutupi. Sama juga ketika mungkin di teman-teman PKB ketika harus berinteraksi dengan kader gitu ya. Ada dengan apa sih namanya di sini kalau PPKBD, ya, ada sub PPKBD. Juga. Ketika masing-masing PPKB itu juga bisa menampilkan, aku nggak suka gini Mbak Fitri, aku nggak suka gini. Kita kan jadi enak. Kalau bahasa Jawanya nyerateni orang, nyerateni itu ya. enak ya. Makanya kita harus tahu dulu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, gitu Mbak Fitri. Nah itu tadi ya, berarti kita harus bisa nyerateni itu tadi. Iya. Dari pucuk pimpinan sampai kita punya kader di bawah, dan itu memang wow, sangat-sangat banyak karakter yang kita paling tidak harus bisa tahu, dan kita harus, kalau kita udah tahu ya Bun, kita harus gimana nih agar kita nanti misal advokasi ya nanti tujuannya tercapai. Pak Lurah iki senangannya piye, kalau diginiin dia nggak suka, seperti itu ya Bun ya. Iya. Kita harus berarti mulai untuk mungkin belajar mengamati juga. Iya. Nah, jadi saya tadi bilang kan PKB harus peka ya itu dalam dia. segala PKB hal. harus peka guys. Peka bukan baper ya. Peka istilahnya ketika ada misalnya kita komunikasi ya, kita mungkin nyerocos panjang lebar, padahal orang yang kita ajak ngomong udah nggak nyaman Beb dengan kita gitu. Kita harus lihat mungkin topiknya nggak nyaman atau apanya nggak nyaman, ya udah kita bisa langsung berganti topik atau berganti apa gitu kan. Berarti kita juga harus tahu nih bahasa Betul. tubuh, ekspresi seperti apa itu. Yes, gimana Bun? Betul. Jadi gini, kalau makanya saya senang psikologi itu ya, karena kita berhadapan dengan manusia yang dinamis lah. Ini yang menjadi PR juga teman-teman PKB, bahwa teman-teman PKB itu berhadapan dengan manusia, di mana manusia itu sangat dinamis begitu ya. Dan tadi sehingga apa sih yang kita harus lakukan untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi, intinya itu tidak hanya secara lisan tapi juga secara bahasa tubuh tadi ya. Nah, nonverbal kalau istilahnya. Di nonverbal ini ada namanya ekspresi wajah. Kita harus mulai wajah. peka. Itu dia. Kita tahu teorinya, kalau cemberut itu gini, tapi kalau kita nggak peka sama aja bohong juga gitu. Jadi memang harus peka dan menjadi pendengar yang aktif. Kalau ekspresi itu misalnya saya menyampaikan sesuatu ke Pak Lurah, Pak ini. Kalau ekspresi itu cenderung ke dia di awal-awal seseorang itu menerima informasi, atau di tengah-tengah, atau gimana Bun? Ekspresi yang bisa kita lihat secara langsung. Oh, ini orang ternyata kok nggak berkenan ya. Kok ini masih agak menutup diri seperti itu. Untuk ekspresi gimana, Bu? Iya, biasanya kalau ekspresi wajah akan sangat terlihat ya. Mungkin oke lah senyum-senyum. Coba lihat ke kontak mata. Kontak matanya. Ada yang bilang katanya mata itu jendela hati. Yes. Walaupun monggo gitu ya. Tapi matanya udah yang nggak tulus. Aduh ngapain juga ini PKB kesini mesti suruh gini gitu kan, apalagi gitu ya. Kita tadi melihat di kontak mata, eye contact ya. Dan ini ilmu ini tidak hanya di teman-teman PKB, juga nanti mungkin untuk teman-teman ibu-ibu yang punya balita ini ya. Karena kan untuk ekspresi wajah susah, bisa kita dengan kontak mata. Jadi kontak mata kita lihat bagaimana dari sorotan matanya itu. Kalau orang biasanya semangat itu
bola matanya kayak melebar, Besar, gitu kan, membesar. benar-benar kelihatan. Tapi orang yang hanya memicingkan bisa jadi apa sih yang nggak pernah Dia nggak kita tertarik. bisa jadi, atau yang apa lagi gitu, dia bosan dengan pembicaraan kita, bisa jadi kata itu Mbak, itu salah Oh satunya gitu ya. ya. Oke Bun. Ini saya akan menyapa dulu Ibu Nasri, sudah bergabung ya Bu. Halo Bu, Assalamualaikum. Ibu Nasri, terima kasih untuk sponsornya tumbler. Nah nanti teman-teman yang dapat ini silahkan, karena lockdown ya. Jadi nanti yang mendapat silakan, kalau bisa ke Semarang sewaktu-waktu bisa titip ke temannya ya, atau bisa langsung nanti silakan menemui Bu Nasri. Kemudian ini ada juga nih Satrio ini Bun. Ini ada ini Satrio duta genre ya, kan? duta genre Oh, kita iya. ini. Oh ini ada juga pertanyaan. Oke, kita ke sesi pertanyaan dulu ya. Ada yang tanya ini dari Nah, pertanyaan ini dari Mas Didi. Halo Mas Didi. Ini gini Bun. PKB itu susah bagi waktu karena banyak yang dikerjakan. Nah, ini solusinya. Betul ya guys. Itu curcol ya Itu guys. gimana Bun? Mas Itu Didi ini curcol ya? curhat ini. Ini lumayan agak melebar dari kontes kita masalah komunikasi ya. Oke. Iya. Tadi masalah bagi waktu. Iya. Baik, ini tadi saya juga masuk tentang kelebihan kekurangan nih. Mas siapa tadi? Mas Didi. Mas Didi di mana ini ya? Ismanto di Rembang. Jauh ya. Jauh ini Bun. Ya, saya selalu ya Mas Didi. Jadi kalau hubungannya dengan bagi waktu, tadi walaupun Mbak Fitri juga bilang PKB ada yang satu kecamatan satu, ya. Ini kalau di tempat kami ada namanya kita teamwork ya. Walaupun mungkin satu, tapi kan panjenengan PKB itu bekerja tidak sendiri sebenarnya. Bisa merangkul stakeholder yang terkait, gitu kan? Itu bisa menjadi salah satu cara untuk bagi waktu dengan banyak tugas yang ada, tapi juga ada dibantu PPKBD. Ya, kita bisa kader mengkomunikasikan tadi. Saya kekurangannya di masalah ini, nggak bisa ini. Kita bisa bikin semacam tim begitu, yang orang-orang yang kita percayai dan kita tahu betul apa kelebihan mereka, kekurangan mereka, sehingga kita bisa bagi bareng-bareng. Dan insya Allah jadi beban tidak berpangku kepada panjenengan sendiri gitu loh, tapi tadi kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain yang mungkin juga sebenarnya banyak kok kegiatan-kegiatan itu yang saling support ya. Cuman mungkin selama ini masih yang berdiri sendiri-sendiri, padahal harus ada pendengarannya juga gitu. Jadi mungkin kita berkomunikasi dengan stakeholder tadi bahwa kita punya program ini, Bapak atau Ibu, kira-kira apa yang bisa saling support. Jadi bisa satu kegiatan tapi itu jalan semua tugas kita. Mungkin seperti itu sih Mbak, walaupun agak melebar dari komunikasi ya. Ya, Unje. Jadi Mas Didi, ini tadi jawaban dari Bu Nasiti. Ya kalau menurut saya, karena susah bagi waktu itu, ya ini ya harus kita sendiri yang melakukan. Paling tidak yang bisa kita lakukan adalah kasih prioritas dulu, kira-kira apa yang harus dikerjakan ya, kira-kira mana sih ya. Nah, mana sih yang pekerjaan bisa agak ditunda dulu ya, didahulukan, ataupun yang masih ditunda dulu, seperti itu ya Mas Didi. Oke, kita ke pertanyaan yang lain. Ini ada dari Mas siapa ini? Mbak Ina Akarina. Bagaimana cara ini Bun menghadapi tokoh masyarakat ya yang sudah kayak ilfil atau memandang sebelah mata sama penyuluh KB, padahal toma tersebut sangat berpengaruh kepada masyarakat. Nah, jadi kepada penyuluhnya dulu ini yang sudah kita tok. Nah, ini sudah mukanya. Gimana Bun? Oke, baik. Sebenarnya ditanya juga ya, balik sama Mbak Ina tadi ya. Ilfilnya sama PKB yang ngetop-ngetop atau PKB yang lain atau keseluruhan PKB, ini juga harus kita telusuri dulu gitu ya. Kalau misalnya bisa jadi tokoh masyarakat itu pernah istilahnya ada suatu PKB yang melakukan kesalahan, dan tadi saya mantap tadi karena komunikasinya ada miss di situ. Mungkin dari tokoh masyarakatnya tadi Johari window-nya nggak kebuka semua, yang
teman-teman yang berhadapan juga itu jadi susah gitu. Atau bisa jadi yang kedua sebenarnya itu permainan pikiran kita. Kita udah yang aduh dulu pernah diginiin sama temenku gini, jangan-jangan sama aku juga gini. Malah kita yang sudah membentengin dulu. Betul. Bisa itu juga ya. sendiri yang akhirnya membuat pikiran kita, perasaan kita pun jadi yang menutup diri, jadi yang tadi kita juga nggak bisa mengekspresikan gini loh gitu. Jadi kalau menghadapi itu kita pada cari informasi dulu lah. Kenapa seperti itu si tokoh masyarakat. Yang kedua mungkin dengan kita mengetahui kan kita bisa tahu oh bapak nggak cocoknya sama ini, ibu nggak sukanya sama ini. Kita bisa mensiasati dengan cara yang seperti apa gitu. Jadi tadi saya bilang orang Jawa bilang ngerateni, kita harus tahu betul siapa beliau dan apa yang tidak disukai beliau, sehingga tadi kadang mungkin momennya mau ngetok pintu nggak pas, jadi kita juga harus belajar etika bisa. dan sebagainya, karena tiap desa pasti juga beda aturan mainnya ya Mbak Fitri ya. Jadi memang harus yang tadi berjalan keseluruhan, dinamis. Ini keren banget makanya PKB kalau benar-benar paham betul tentang dinamika Dasarnya, semuanya, betul. mau belajar apapun nggak hanya ilmu tentang KB itu gampang kok. Intinya ke komunikasi. Kalau komunikasinya enak, mau kayak gimana pun pasti oke aja. Oke. Mempengaruhi seseorang. Oke, ya jadi Mbak penanya tadi, jadi paling tidak kita bisa berdamai ya. Berdamai dengan diri kita dulu. Betul. Nah, mungkin kita bisa introspeksi, kenapa ya kok Pak Lurah itu kayak gini. Nah, kalau menurut saya sih kita lebih ke introspeksi dulu. Nah, oh ya untuk teman-teman yang baru nih, panjenengan semua mungkin dari banyak latar belakang pendidikan ya. Yang harus kemudian terjun ke masyarakat, ya ini mungkin juga susah nggak teman-teman? Baru, oh susah. Gimana ulangi? Iya baru belajar. Oh ini aku juga mau tanya nih, ini khusus penyuluh ya? Tidak bermaksud apa? Cuma gini, mungkin gini Bun. Teman-teman kita yang sekarang sudah calon penyuluh keluarga berencana, sudah CPNS-nya sudah enggak, sekarang CPKB. Mungkin Bun, dulu waktu mendaftar nih, apa ini yang sesuai dengan pendidikan? Wih, kok ada penyuluh KB? Penyuluh KB apa ya? Tuing. Dah di pikiran, paling nanti penyuluhannya ke sekolahan atau ke apa gitu. Atau mungkin berpikiran di belakang meja gimana ngapain. Lah, ternyata diterima sampai di kecamatan harus mungkin bingung, ada yang gelo, ada yang takut. Itu harus gimana Bun? Coba Bun. Ini khusus untuk yang baru ini. Iya betul, apalagi masih muda-muda semua yang baru ya. Iya, jadi kadang masih egonya pun juga masih gede ya. Dimana Gede, yang kan? istilahnya kalau mungkin di dunia kuliah itu kan banyak dunia idealis ya Mbak Fitri ya. Iya, Jadi betul. misalnya pokoknya Betul. aku gitu ya. Padahal ketika di dunia nyata, di dunia masyarakat di mana kita harus yang menempatkan diri itu benar-benar yang kita menjadi orang yang tidak paham, biar orang kita istilahnya mengunggulkan orang lain yang ada yang menjadi lawan bicara kita. Kadang kan gitu, kita harus menempatkan dan ini yang menjadi poin, kita harus bisa menyamakan frekuensi dengan yang kita ajak ngobrol. Kalau frekuensinya nggak sama, banyak sekali kegagalan komunikasi ini terjadi. Bisa jadi mungkin kita salah menempatkan diri, kita agak lebih tinggi daripada yang ngomong gitu kan. Akhirnya orang ngomong, ini orang ngendain gue banget ya gitu. Akhirnya jadi yang males sama lo gitu kan. Apalagi yang kita hadapi orang-orang yang tokoh masyarakat, yang kita ketahui pasti sudah banyak pengalaman, sudah banyak ini, dan kita orang baru, udah kita menempatkan sesuai dengan tempat kita dan menyamakan frekuensinya. Kalau udah bisa menyamakan frekuensinya, insya Allah mau nyambung ngomong kemana aja nyambung. Sinyalnya harus sama dulu. Iya, ini. makanya frekuensinya harus sama. Kadang ini yang dan ini juga membutuhkan kesabaran ya teman-teman, karena Proses belajar. ya, Waktu sebenarnya juga. harus banyak belajar, banyak memperhatikan sekitar, harus tadi peka melihat Peka. kalau gitu gini nggak boleh ya di masyarakat ini, kalau gitu harus gini ya. Itu yang harus banyak dipelajari untuk menjadi bekal tujuan ke masyarakat gitu. Oke ya guys, yang CPKB tetap semangat, tak perlu takut, tak perlu minder, karena termasuk saya, kita harus tetap belajar ya, kita tetap belajar, jangan pernah berpuas diri. Nah, ya silakan berguru ya. Dalam istilah pengalaman ya, kalau materi saya yakin malah teman-teman itu lebih banyak aksesnya
untuk belajar ya. Tapi pengalaman itu senior-senior Anda semua itu sudah jagonya. Iya. Ya. Dan yang udah baper ya Mbak Fitri ya. Jangan baper. Nah, yang di kecamatan 1 nih apalagi ya. 1 sendiri. Ini raja TikTok sendiri nih di kecamatannya sendiri ini ya. Jadi mulailah memahami, memperkenalkan diri. Nah, kepada masyarakat itu yang paling penting dulu. Waktu pertama kali masuk ke desa ya. Jangan merasa kita sudah mengkotakkan diri, tapi silakan berbaur ya, silakan memperkenalkan diri seluas-luasnya. Lah, itu nanti sudah enak dulu kita. Untuk jalan itu sudah enak ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini Banyak juga ya. banyak Bun. Ya. Ini Keren di PKB Mak. banyak Bun. Ini ada dari Sasono. Siapa itu? Bagaimana Bun cara mengembalikan gerakan ke meja makan? Ini gerakan meja makan ini. Iya. Gerakan ke meja makan gimana Bun caranya? Menurut Ibu, menurut Bu Nas. Oke. Baik. Ini yang menjadi salah satu positif saya ketika pandemi COVID-19 ini muncul Mbak Fitri. Oh gitu. Iya. Ini juga mungkin teguran dari Tuhan untuk kita semua orang tua gitu ya. Saya kasar banget soalnya. Bagaimana memang dengan COVID ini sekalian kita hubungkan dengan COVID momentum ini, momentum orang tua untuk bisa merangkul anak-anaknya yang mungkin selama ini terlalu lepas gitu ya dari jangkauan orang tua. Jadi ini pandemi ini justru positif saya adalah momen yang pas orang tua untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan putra putrinya Mbak Fitri. Jadi tadi benar-benar walaupun istilahnya mungkin anak banyak yang kita kan liburan Bun di rumah gitu ya, padahal homeschooling istilahnya tetap belajar. Orang tua harus punya juga komunikasi kesepakatan dengan anak-anak. Ada juga jadwal pelajaran di rumah gitu. Oh, ada ya Bun? Iya. Jadi misalnya pagi tadi harus ada senam dulu nanti. Dan itu membuatnya sama anak harusnya ya. Komunikasi dengan anak. Tadi saya bilang komunikasi lagi ya ini ya. Dengan anak jam segini kita olahraga dulu ya Nak. Kemudian mungkin mulai jam 8 lah habis mandi, sarapan kita belajar gitu. Orang tua juga berperan di sana. Walaupun sekarang juga orang tua WFH kan bisa sambil mengawasi lebih enak kok. Selama ini kan orang tua di kantor sampai sore nggak ngerti anaknya belajar apa. Itu dengan adanya pandemi ini sebenarnya memang momentum yang pas untuk bisa merekatkan, membuat kembali gerakan ke meja makan. Malah ada hikmahnya juga sebenarnya. Iya, tapi dengan catatan dari orang tua kita walaupun WFH juga harus mengintrospeksi. Kadang ada yang masih terlalu sibuk dengan laptopnya tapi nggak pikir pokoknya anak liburan lah, dikasih liburan apa enggak, tetap punya jadwal di mana dia harus anak-anak didampingi dalam belajar dan di mana mereka harus bisa tadi ada momentum beribadah bersama, kemudian sambil makan ngobrol bareng, apa kesulitannya sama ini, pengen seperti apa. Dan ini menjadi energi luar biasa, menyuntikkan etika, menyuntikkan nilai-nilai kehidupan di anak itu malah momentum sekali ini Mbak Fitri sebenarnya. Sekarang ini ya Bun ya. Positifnya loh ya, nggak kesah loh ya. Dan ini mungkin tidak terulang lagi besok. Ini masa-masa yang sebenarnya harus kita ambil hikmahnya, tidak usah terlalu memikirkan yang takut-takut tentang ya kan. Kita ambil positifnya aja, tetap happy. Iya. Penuh kreativitas, anak-anak bosen ya kan. Kreativitas bisa masak. Iya. Bisa untuk kegiatan yang lain untuk anak-anak ya. Mungkin selama ini kita seringkali berpikiran anak itu pokoknya cuma sekolah yang pintar gitu doang. Padahal di dalam kehidupannya nanti kalau di KB ada namanya life skill apa sih life skill ya? Itu yang selama ini kita tidak bisa berikan, tapi di waktu COVID ini kita bisa ajarkan menggoreng telur aja kadang-kadang nggak bisa loh, nyalain kompor, mengupas buah, tapi ini malah menjadi pembelajaran buat anak-anak gitu. Sama sih sedang curcol juga anak-anak saya di rumah, ketika saya sibuk di dapur, Bunda lagi ngapain, lagi masak, Nak, aku aja yang ngulek ini bumbunya apa, dan itu bisa menjadi bekal mereka ketika mereka nanti jadi sosok orang dewasa di perantauan, mereka bisa dulu pernah diajari Bunda masak nasi gitu kan, bisa survive dengan dirinya. Jadi sebenarnya kita ambil positifnya lah dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita, gitu Mbak. Oke, siap. Oke. Ada apa? Ice breaking? Oke, siap.
Oke, silakan. Ini teman-teman mau berkreasi. Oke, tadi oke. Yang lain yang bergabung silakan kita senam dulu. Ini jam-jam rawan ini Bun, setengah 2. Kita goyang-goyang dulu. Bun, Bu Nasiti ini suaranya keren loh, teman-teman. Ayo Bu Nasiti, Bu Nasri, Bu Farida, ayo goyang dulu Bun. Teman-teman semua. Ini ada yang ibu hamil ini, ayo eleng, jangan sampai loncat-loncat. Goyang bumil, ini Riri goyang bumil. Oke guys, sudah semakin memanas. Ini disponsori oleh Raja TikTok kita semua. Abadi, kemarin siapa sih yang ngefans sama kamu? Ada nggak? Di sini ada nggak? Ada nggak? Oh, Mbak Tiwi. Oh, Mbak Tiwi. Ini Mbak Tiwi. Ada salam dari Abadi. Oh, kesel ya? Oke, kita lanjut Bun. Sekarang gini. Penyuluh itu lebih banyak ya hubungannya. Ada salam dari Abadi. Lebih banyak hubungannya dengan orang dewasa. Oke. Ya kan? Apa sih yang harus diperhatikan dalam kami PKB itu berproses, berinteraksi dengan mereka, Bun? Iya. Jadi sebenarnya intinya sama aja. Untuk bisa komunikasi dengan siapapun, seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama kita harus peka, ya, dengan kondisi. Kita bisa membaca situasi, dan orang dewasa itu ada satu ini. Orang itu sebenarnya senang banget kalau didengarkan. Orang senang banget kalau didengarkan. Ya, Yes, betul. prinsipnya kayak Ya. gitu. Kadang kesalahannya banyak sekali orang itu yang pokoknya aku pengen tampil, pengen ngomong gitu. Padahal sebenarnya kita diterimanya ke kita mendengarkan secara aktif ya. Bukan hanya sekedar mendengarkan doang. Apa yang dimaksud dengan mendengarkan aktif? Kita mendengarkan sambil berpikir apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, partner bicara kita. Oh, ternyata dengan kita mendengarkan pasti dia akan cerita, oh aku itu butuhnya ini loh mbak, gitu. Butuhnya ini, aku tuh pengennya gini loh mbak, gitu. Dengan kita mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, kita jadi mau masuk programnya enak. Kalau kita nggak, pokoknya harus gini begini, orang nggak mau terima. Tapi kalau kita mendengarkan dulu sambil mengetahui, misalnya kita mau kasih support agar ibu yang sudah punya anak 8 misalnya kan? Iya, 8. Sama halnya itu sebenarnya dengan prinsip marketing. Iya. Gitu ya. Dimana kita harus mengetahui kebutuhan dari lawan bicara kita apa. Kalau kita sudah tahu betul kebutuhannya apa, kita bisa masuk dari mana aja, pintu mana aja, kalau dari Aman bilang itu bisa enak. Tapi kalau kita sok tahu dengan ibunya pasti gini, kadang jadinya miskom di situ. Kita sudah kayak menyimpulkan dulu. Iya. Ya. Jadi memang senjatanya ketika di lapangan kita mendengarkan aktif dulu, ya, mencatat poin-poinnya tadi. Oh si ibu punya kelebihan ini, kekurangannya ini, butuhnya ini, dan itu yang kita support. Sehingga ketika orang sudah nyaman dengan kita mau masuk program apa aja tuh jalan, mau nawarin produk apa aja jalan kalau gitu. Kalau di marketing kayak gitu ya. Sama juga dengan tadi, karena kalau PKB kan juga menawarkan program ya, marketing juga kan Ya, sebenarnya. betul. Nah, Kita marketing marketing. baik ke Pak Camatnya, baik ke stakeholder yang terkait dengan apa kalau di kecamatan namanya Mitra mitra kerja ya. kerja itu tadi kita harus mengetahui tadi selain masalah area-area terbuka tadi, kelebihan kekurangan beliau, kita juga harus tahu butuhnya apa tuh beliau itu. Dan kira-kira program yang kita itu bisa masuknya pasnya di mana? Momentumnya pasnya seperti apa? Itu. Berarti lebih kita, misalnya nih Bun, panjenengan dulu juga berhubungan dengan kelompok UPPKS ya. Ya. Misalnya kelompok UPKS, ada satu kelompok UPPKS. Paling tidak kita bisa menggali dulu apa sih yang menjadi potensi mereka. Ya. Atau bagaimana untuk mengawali
terutama yang baru-baru ini ya Bun, karena UPPKS itu kan arahnya pemberdayaan. Betul. Kalau ini sedikit sharing di Cepogo itu, saya masuk, saya lihat dulu di daerah ini tuh ada potensi alam apa. Yes. Nah, kemudian yang menjadi anggota itu latar belakangnya seperti apa. Nah, dan saya tanya, ibu-ibu panjenengan ngersake nopo? Nah, karena kita arahnya ke ekonomi, panjenengan akhirnya nanti bisa membantu Bapak dalam hal pendapatan. Lah akhirnya Iya. mereka yang semula diam, ya kan mungkin hanya satu arah, saya yang ini. Akhirnya mereka terus bisa pengen gini, pengen dilatih seperti ini. Nah itu Bu, ini sedikit sharing ya, mungkin nanti teman-teman Iya, di lapangan bisa, karena kita arahnya pemberdayaan. UPPKS itu sebenarnya luar biasa ya. Tergantung kita kreativitas juga ya Bun. Kita Iya. manggil pelatih apa nih, pelatih apa, seperti itu ya Bun. Ketika saya matur PKB fasilitator. Fasilitator, Ya, fasilitator itu dia. dengan cara apa tadi, mendengarkan dulu kebutuhan mereka apa, dan kemudian karena nanti kan mereka yang menjalankan. Kalau kita hanya sekedar fasilitator, oh ya udah Bu, berarti kita arahnya ke sini. Tapi kalau ide yang muncul dari kita, banyak sekali kejadian yang akhirnya mati di tengah jalan. Nah, kan? mental. Ya, Karena mereka kita- sebenarnya nggak butuh. Iya, kita memaksakan Betul, sok betul. tahu banget gitu loh lah. Maka tadi mendengarkan aktif itu kuncinya ketika di masyarakat. Sebagai tadi sambil kita melihat potensi-potensi kayak assessment gitu ya. Oh, mereka kelebihannya apa, kekurangannya apa, potensi desanya apa, kemudian support yang lain apa. Itu yang menjadi bekal kita untuk bisa membuat semacam kegiatan apa. Jadi memang mendengarkan aktif ini kadang sampai sekarang itu banyak orang yang tidak istilahnya apa sih, cuma dengerin orang gitu ya. Dengan mendengarkan itu kita bisa memahami orang lebih baik, sehingga ketika kita paham orang itu, kita juga jadi bisa enak nyaman dengan dia gitu. Kadang Mendengarkan ya, dulu fitrahnya, kuncinya itu ya. bukan fitrinya ya, fitrahnya orang itu Fitrinya. pengen didengerin sebenarnya gitu loh. Ya kita makanya harus pandai-pandai yang oh yaudah aku dengerin dulu gitu ya, sampai kita dapat clue-nya baru kita masuk mau suntikan program kerja apa gitu bisa. Gitu. Oke Bun. Oke, ini tadi tentang pembelajaran dengan orang dewasa ya. Kemudian kita kembali ke pertanyaan dari teman-teman di lapangan. Ada Mas Aldo Budi. Dari mana ini ya? Mas Aldo Budi. Bagaimana Bun membentuk karakter remaja agar tidak pendiam? Wah, ini kebalikan dari saya ini. Gimana Bun? Itu ya. Oke, baik. Sebelum masuk ke Mas siapa tadi? Aldo Budi. Aldo Budi. Kita harus tahu dulu ya, karakter itu apa? Bagaimana pembentukannya? Nah, ini makanya saya senang banget kok di KB itu ada BKB, BKR, BKL. Lengkap. Poin pentingnya tuh BKB justru gitu. Sama genre, apalagi sekarang Generasi ada remaja ya. penyiapan kehidupan berkeluarga. Ya. Itu poin penting banget bagaimana calon generasi muda yang sebagai calon orang tua harus bisa tahu ilmu memberikan pola asuh yang tepat untuk anak. Karena begitu orang tua yang memberikan pola asuh yang tepat untuk anak, itu akan berpengaruh bagaimana membentuk karakter diri anak, membentuk konsep diri anak seperti apa gitu Mbak Fit. Jadi kalau misalnya remaja itu sudah setengah jadi ya, ini memang agak lumayan susah, kecuali orang tuanya sudah punya kedekatan emosional sejak dini. Kalau enggak agak susah, harus cari bantuan orang lain, bisa psikolog boleh, atau mungkin konselor di sekolahan, guru BP yang bisa didengarkan. Kadang anak-anak sekolah itu ya lebih senang mendengarkan orang lain daripada orang tuanya. Orang tua sendiri, Iya, betul, karena betul, Bun. tadi Ya. pola asuh yang diberikan dan hubungan komunikasi dengan anak dari kecil, mungkin orang tua nggak begitu ini. Jadi ada teman juga yang misalnya anak itu pokoknya dibahasnya bahasa resmi gitu ya. Ada yang kamu harus gini. Diarahkan. Iya, pulang diarahkan Mbak, tapi modalnya yang pokoknya harus mendikte. Oh, gitu. Padahal anak mungkin zaman sekarang anak milenial kan pengennya aku tuh gini loh, pengennya pengen didengerin lagi kan. Nah, orang tua juga harus punya keterampilan mendengarkan. Jadi kalau karakter yang dari pendiam menjadi rame gitu ya istilahnya, ini tadi bisa jadi pendiam berbagai macam hal juga. Dia nggak iya, pede. iya. Tadi ilmu Johari Windonya belum kebuka, bisa jadi. Jadi mungkin bisa ikut organisasi-organisasi yang akhirnya membukakan diri bahwa oh this is ini passion aku di sini loh gitu.
Bisa jadi juga karakter yang terbentuk karena orang tuanya menganggap banyak ya, masih orang, kamu bodoh ya, nggak kayak temanmu yang nilainya 9 kamu 7. Sudah dikasih label. Nah, Ya, itu betul, kan membuat betul. konsep diri anak remaja juga jadi, aku berarti bodoh ya, aku nggak ngehan ya, aku nggak gaul, aku kurang cantik, aku kurang ganteng. Itu pengaruh banget sama remaja, sehingga banyak kejadian ya Mbak Fitri kalau gendeng. Iya. Jadi yang akhirnya tadi dia di luar lebih nyaman daripada di keluarga. Daripada di rumahnya sendiri. Makanya program KB sebenarnya keren-keren banget kalau Betul, memang Bun. benar-benar Setuju. di ini ya. Nah, Saya setuju, makanya betul. cinta banget deh sama KB. Semoga kembali ke KB Bun. Bener nggak teman-teman? Kita tunggu Bunda Rasiti kembali ke KB. Oke Bun, jadi sekali lagi termasuk orang tua ya. Orang tua ini ya harus belajar mendengarkan juga, ya kan? Tidak hanya menyuruh, mendikte anak, Yes. tapi lebih ke Karena mendengarkan. anak kan juga manusia Mbak, Ya, benda betul. bukan benda. Ya, Itu betul. adalah manusia yang hidup dan punya dinamika. Makanya ketika orang tua bisa tahu betul karakter anaknya seperti apa, kelebihan kekurangan seperti apa, orang tua juga jadi fasilitator. Ya. Kadang kan siap, orang siap. tua pengennya, aku pengen anakku jadi ini tanpa mengetahui potensi Ya, anak. potensinya. Nah, ini Ya. makanya Itu hanya keinginan orang tua yes, saja. ayo sekolah di Ya. BKB BKR ya. Oke. Ini masih ada pertanyaan tentang yang Oke. Johari Window tadi Bun. Dari Yes. Mbak Rizka, ini akun Mbak Rizka. Mbak Rizka di mana ya? Bagaimana memunculkan open self area yang lebih? Karena saya tertutup. Iya benar ya? Karena saya tertutup. Yes. Baik, ini pengalaman dari saya juga ya. Saya benar-benar beruntung dulu belajar ilmu psikologi sebenarnya selain untuk belajar lebih banyak pengetahuan dan di sana belajar jadi ibu yang baik seperti apa gitu ya untuk keluarga saya. Itu juga ini pengalaman pribadi Mbak Fitri. Saya dulu waktu remaja orang sangat-sangat tertutup. Kemudian saya di kuliah, saya ikut organisasi entah BEM, entah apapun itu ya. Dan biasanya di organisasi kebetulan saya juga ada tergabung di Kadung Training Center begitu. Itu di tiap-tiap organisasi sebenarnya ada kayak permainan-permainan namanya team building, GoMA itu ada. Jadi gitu. kalau enggak di tadi Mbak PKB yang Mbak yang tadi yang tanya ya. Iya, Dengan teman-teman PKB aja lah, mungkin kalau pas waktu pertemuan dibikin Johari Window ini, jadi dibikin permainan, games aja gitu. Misalnya tadi kita bikin kertas gitu kan, masing-masing silakan nulis kelebihannya apa, kekurangannya apa, 5 aja, gitu. Iya. Terus kemudian dari itu kita ada pasangan, kita berpasang-pasangan, misalnya ada orang 6 itu ya, satu dengan 2 gitu. Nanti misalnya kamu bilang dong kelebihanku apa menurut kamu. Oh gitu, ya, ya. Nanti akan Ya, kelihatan pernah, kan? pernah. Ya, Saya pernah, gitu ya, ya. ha-ha. Dengan itu kan jadi ngerti orang, jadi oh seperti ini ya, kekuranganku seperti ini. Dengan sama-sama membuka diri, kita tadi yang penting kita ada mau berubah dulu. Ini yang penting dari dalam diri ya, mau berubah dulu. Kalau kita cuma sekedar tahu aku ya tahu kekurangan gini, udah gitu aja lah. Mau nggak mau ya udah gitu ya. Kalau kita mau berubah diri, kita mau belajar dari teman-teman sekitar, teman-teman yang misalnya menguatkan kita. Kamu tuh sebenarnya punya kelebihan ini loh, kamu kan nggak tahu, tapi kamu punya loh sebenarnya. Itu akan Malah dari orang lain ya. ya, meningkatkan PD-nya Ya, kan. Oh, gitu ya, berarti kan akan aku akan ber-effort untuk apa? Ya. Untuk meningkatkan hal itu gitu kan. Karena tiap orang pada dasarnya nggak sempurna ya teman-teman ya. Pasti punya kekurangan tuh pasti. Tapi bagaimana mensiasati, bagaimana kita punya tim 5 orang terdekat sahabat-sahabat kita yang bisa mendukung kita untuk bisa percaya diri tadi gitu. Penting banget ya punya 5 teman sahabat yang bisa mensupport kita, yang bisa di saat kita jatuh itu membangkitkan kita karena mereka tahu kelebihan kita apa gitu. Jadi untuk membukakan diri tadi silakan terjun ke organisasi-organisasi atau ini udah ada IPKB, Ya. jadi seperti itu. Dengan kekurangan yang ada, kalau misalnya kekurangan, aku nggak bisa, aku gaptek, kan ada tim lain yang bisa membantu. Oh, tapi kelebihan kamu gini loh, ya udah kamu ambil posisi di itu gitu. Yang kelebihan kamu apa itu, gitu. Jadi pada dasarnya semua orang tidak sempurna, tapi dengan ketidaksempurnaan ini makanya kita organisasi tadi ada yang tim, kita saling melengkapi apa-apa, bukan berarti malah dengan kekurangan kita dijelek-jelekan gitu, enggak gitu. Oh gitu. Oke Mbak Rizka, itu jawaban dari Bu Nastiti. Nah jadi mari berusaha untuk membuka diri, bisa melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Karena itu juga manfaatnya nanti untuk kita, ya kan? Iya. Mungkin sekarang kita malas, kita takut, tapi suatu saat nanti kalau kita sudah bisa merasakan, oh ternyata dengan lebih membuka diri itu
banyak sekali yang Iya. bisa kita pelajari, kita dapat teman lebih banyak, seperti itu ya betul, Bunda. betul. Oke, ini ingin bertanya gini Bun. Kita kan menghadapi calon akseptor, Ya. juga ke anggota kelompok kegiatan, juga ke mungkin sasaran advokasi. Kira-kira tahapan apa sih sebenarnya yang terjadi dalam diri mereka, sasaran-sasaran kita itu dari awal sampai mereka itu bisa tahu akhirnya mereka bisa ikut dalam program yang kita berikan, ya. tawarkan. Tahapan-tahapannya seperti apa Bun? Bisa nggak tahapan ini langsung meloncat ke sini seperti itu? Misalnya dari belum tahu langsung setuju. Ada lagi tahapan yang mungkin sangat banyak seperti itu. Iya, baik. Tadi sudah saya singgung sebentar juga ya. Ketika tahapan-tahapan orang, mungkin orang asing gitu ya, ini ketemu dengan orang baru, gitu pasti kita yang pertama adalah menularkan energi positif dulu Mbak Fitri. Menularkan energi Iya, positif. itu penting banget Itu ya. penting Ketika ya, kita Bun. ketemu sama orang, pertama itu tularkan energi positif dulu. Itu kebawa banget. Kalau kita yang misalnya mau nawarkan calon akseptor tapi dengan wajah kita yang kusam, kitanya nggak humble, kitanya ya ibu dengan semangat, orang juga cuman Bu sama siang. Berarti Sama perlu lagi. lamis Bu. Lamis tahu nggak teman-teman lamis? Ilmu lamis. Habis makan gue banget lamis ya. Iya, jadi pertama adalah tadi ya selain kenali diri kita sebagai PKB, tularkan energi positif dulu. Itu terasa Tularkan banget. energi positif Ketika itu ya. kita menekan positif, kemudian kita lihat orang langsung yang selamat siang ibu dengan yang selamat siang bu, beda ya. Masih orang yang iya dari mana ya gitu kan. Ini kayak Riri nih. Oke Bu. Oke Bu. Iya Bu. Iya, itu kelihatan banget energinya. Kalau energinya kita dibawa negatif, orang juga akan nggak nyaman kok dengan kita. Iya, Itu betul. tahap pertama pasti kita harus bisa membawa energi positif ke lingkungan yang baru itu. Kemudian yang kedua begitu energinya nyambung ya kan, nanti kita tadi mendengarkan aktifnya tadi kita praktekkan. Biarkan dia juga menyampaikan, oh gini loh Bun sebenarnya gitu lah. Oh gini-gini. Ada juga yang kadang begitu energi positif Bu kita dapat KB gini oh ya apa ya Bu pasti Ibu butuhnya apa sih gini pasti akan banyak ngomong kan. Nah, dari situ kita assessment kebutuhannya A B C D E. Oh ternyata nggak mau KB karena ini gitu kan. Nanti kita bisa siasati dengan nggak bisanya apa itu kita bisa bantu apa kira-kira gitu kan gitu. Itu tahapannya ketika tadi yang pertama adakan energi positif, yang kedua tadi mendengarkan aktif ya kan. Kemudian yang ketiga baru kita mulai masuk program kita itu sebenarnya seperti ini. Gitu Langsung kan? senjatanya kita Ya, program kita berikan, seperti ini. ya. Kira-kira yang cocok dari teman-teman akseptor tadi yang mana yang buat beliaunya nyaman? Tetap kita tawarkan, gitu kan? Jangan paksa. Pokoknya ini yang ada gratisan itu kayak dia. Itu kadang kita Jangan maksa, pakai ya. pokoknya. Gitu ya, pokoknya udah susah maknanya ya. Tadi Iya. frekuensinya nggak dapat dulu tuh Betul. frekuensinya. Nanti kan? masyarakat jawabnya pokoknya saya nggak mau Mas. Itu. Pokoknya nggak mau. Makanya nanti kita tanya, apa sih Bu yang membuat tidak mau apa, yang nggak buat yang nggak nyaman apa? Kan dengan kok nyaman Mbak, katanya temanku tuh sakit didendeni lah. Kita kan nggak tahu. Oh, katanya sakit di dada, kita bisa sampaikan, oh Bu, nanti yang memasang tenaga medis yang profesional, kita bisa pakai hipno Terapi. sebelum masang, jadi Iya, kan iya. waktu membukanya kan dengan kondisi yang stres kadang IUD susah tuh, tapi kalau dengan hipnoterapi lebih nyaman, rileks, bidangnya juga Iya. jago juga, enak nggak sakit kok gitu. Nanti saya dampingi. Ilmu lamis lagi keluar. tujuan obat gitu ya, gitu Mbak gitu. Oke Bun. Ini mungkin punya pertanyaan terakhir ini. Singkat Udah saja. terakhir ya? Iya Bun, ini Nggak sudah terasa 1 ya? jam, tidak terasa ya. Iya. Dari Mbak Laksmi, bagaimana Bun menghadapi orang yang selalu berapi-api menentang pendapat kita? Ngegas, istilahnya ngegas ya Mas sekarang. Ngegas, Ini betul. CPKB ini yang bertanya nih ya. Oh, Bagaimana menghadapi CPKB, itu? Ya, berarti yang berapi-api. menentang. Yes. Nah, menentang. Harus diapain dulu nih cara biar apinya tuh biar padam dulu. Yes. Menghadapi yang ngegas tadi. Ya. Tadi saya bilang frekuensi lagi ya Mbak Fitri ya. Samakan frekuensi. Iya. Ketika ada orang yang
ketika ada orang yang ngegas gitu ya, berapi-api banget, kita pokoknya nggak mau. Tadi kita samakan frekuensi dulu, jangan sampai kita juga ikut ngegas gitu ya, nggak bakal jadi guys, yang Nggak bakal ada jadi. ancur-ancuran gitu ya. Makanya kita samakan frekuensi dulu, bisa malah kita frekuensinya yang low. Oh. Kita dengarkan gitu, mungkin dia Kembali selama lagi ini- ke mendengarkan. Iya, kita selama ini mungkin beliau punya pengalaman trauma dengan program ini apa, sehingga muncul reaksinya seperti apa. Jadi di komunikasi banyak sekali kesalahan komunikasi, gagal komunikasi karena ada pengalaman yang lalu dan itu muncul di suatu saat akhirnya mempengaruhi persepsi dia terhadap kejadian itu. Oh, Walaupun gitu. mungkin Oh. sebenarnya lain gitu. Banyak seperti itu ya. Nah, misalnya contohnya apa ya? Sudah pada menikah semua ya? Belum. Banyak kejadian-kejadian yang hubungan lah suami istri atau apa gitu, banyak percekcokan di rumah tangga misalnya. Itu kadang muncul sebenarnya bukan masalah yang besar, Ya. tapi karena pernah punya pengalaman traumatik di masa lampau, itu akhirnya ketika suatu saat ada kejadian apa itu disambung-sambungkan lama jadi ngegas kan ya. Jadi Yaudah, ngegas ya, sikap Bun. pasangan seperti apa, sikap kita sebagai lawan bicara seperti apa. Kita sama harus frekuensinya dibawa dulu, kita mendengarkan, biarkan dia puas menyampaikan. Setelah dia capek pada tempatnya, oh seperti itu ya Bu ya, rasanya gimana sih, sakit, rasanya nggak enak ya. Oh ya saya paham banget posisi Ibu, jadi baiknya enaknya gimana ya Bu, biar sama-sama gini gitu. Jadi orang itu Mbak Fitri enaknya didengarkan, tadi dengarkan aktif ya, memahami, peka, kita empati dengan oh seperti itu ya rasanya ya, pasti sakit ya, oh dia udah senang banget ya, oh, sakit banget Mbak gitu ya. Pedih. Tapi saat itu dia Ya. akan melumer. Melumer, ternyata Mbak ini bisa ngerti paham aku banget, kenapa aku menolak begini. Jadi dia bisa, kita bisa nyari win-win solution lah akhirnya. Oh masalahnya di sini, kendalanya seperti ini, kita bisa cari jalan tengah biar nggak terjadi lagi seperti apa gitu. Jadi di mendengarkan hati juga harus ada empati ya. Empati, itu yang ya. penting. Dan bisa, oh posisinya kenapa dia seperti itu, karena seperti ini kita bisa menjadikan diri kita seperti diri dia gitu. Aku pun kalau lagi ada masalah itu juga nggak enak juga sih, nggak nyaman juga aku. Makanya ya kenapa dia bereaksi seperti itu, kita harus bisa tadi memposisikan diri kita di beliau. Kadang kan kita enggak pokoknya gini Bu gitu ya, kadang kita kurang empati juga. Ini juga pelajaran penting yang empati ya, selain mendengar aktif, kemudian peka tadi sama empati sama orang. Sama empati. Yes. Berarti kita penyuluh kesabarannya harus luar biasa guys. Ya. Kadang ada kan yang dari rumah kita juga sudah banyak masalah, Yes, mungkin di betul. masyarakat akhirnya ada yang ngegas. Ya itu tadi. Terbakar gitu ya. Kalau teman-teman genre Boyolali selalu bilang kita ke deep breath gitu. Tarik nafas dulu. Iya, iya. Oh, Yes. Itu Mas Aan mungkin kalau di rumah sama istrinya baru. Samakan frekuensi dulu. Sama ya, frekuensi Mbak. dulu. AM atau FM ya. Frekuensi kan. Oke, ini sudah di penghujung waktu kita. Oh, Tak terasa ya, hampir 60 menit tak terasa. Oke, kita ini terima kasih sekali Bunda Nastiti. Oke, sama-sama. Sudah hadir bersama kami. Iya. 1 jam sebenarnya tidak cukup ya, karena ternyata banyak Iya. sekali pertanyaan yang Masuk ya. dikirim ya, yang masuk. Ya semoga Jadi bermanfaat sharing Ya, kita betul. hari ini, Amin. membuat bekal teman-teman PKB, dan saya titip pesan lebih sabar ya. Sabar, lebih guys, panjangin sabar. ususnya gitu, dan terus mau belajar untuk lebih baik tentunya, dan Nah, mendengarkan itu dia, tadi ya. dan mendengarkan. Ya, makasih ya. Ya, terima kasih Bunda Nastiti. Kami tunggu kehadirannya kembali di kantor DP2 KPP 3 Kabupaten Boyolali. Sebagai apa? Nah, itu silakan. Support kita. Ya, Support. Ya, ini diumumkan dulu nih yang berhak mendapatkan tumbler serta pulsa, ya, serta pulsa. Nanti pemenang akan di DM oleh tim dari PKB Boyolali. Ini tapi kita umumkan dulu, ya. Yang pertama adalah akunnya Mbak Karina. Yang kedua Mas Aldo Budi. Yang ketiga ini tentang window tadi ya, Mbak Rizka ini. Oke. Silakan Mbak Rizka nanti mendapat tumbler ini.
silakan nanti bisa lebih belajar untuk terbuka ya. Jadi yang saya umumkan tadi, panjenengan mendapat tumbler khusus, ini hadiahnya dari Bunda Nasri. Silakan diambil sewaktu-waktu di kantor perwakilan BKKBN Jawa Tengah menemui Bu Nasri. Kemudian yang pulsa ini tadi ada Mas Sasono Satrio. Nah, ya. Kemudian dari ini Mas Didi ini yang mencerminkan mungkin curhatan dari PKB. Ya, Mas Didi dapat pulsa, nanti tak transfer, kirim ini. Bermanfaat loh pulsa hari Ah, ini. kirim rekening ya, Mas. Hari gini, Bun, semua pakai live Kuota, live. Nah, ya.